Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Nah anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 2. Di tema 2 ini bertemakan persatuan dalam perbedaan. Hari ini kita akan belajar subtema 1 dari pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita mulai belajar hari ini. Semangat! Nah, ayo kita mulai dengan subtema 1 dari pembelajaran 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi, bukan? Nah, sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, berikut ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya. Amatilah tulisan berikut. Nah, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan negara kita. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Oke anak-anak, mari kita baca bersama-sama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Nah, peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang pada waktu itu. Nah, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lalu para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep dari teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Lalu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah anak-anak, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Lalu, bangsa Indonesia telah dijajah selama berpuluh tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah pada waktu itu. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita. Nomor 2, makna dari proklamasi yaitu pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa kita. Pembacaan teks proklamasi merupakan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia itu adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, ini adalah makna dari proklamasi kemerdekaan
Selanjutnya di sana ada bunga teratai. Wah, cantik sekali ya. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini adalah tumbuh di air. Nah, agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah airnya. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratainya dapat mengapung di dalam air ya. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Nah, hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Nah, daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih dari daunnya. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akarnya. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, ini bunga teratai, menyesuaikan diri. Nah, demikian tadi pembelajaran 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 2. Pelangi yang indah karena warnanya yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita bisa hidup rukun walaupun kita berbeda-beda. Seperti pelangi, ya. Oke, jadi apa perbedaan yang ada? Jadi perbedaannya yang ada itu adalah perbedaan suku dan agama kita. Lalu bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut ya? Yaitu perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal ya. Apa manfaat hidup rukun? Jadi hidup rukun itu kita bisa memiliki banyak teman, hidup dalam damai, saling menjaga, dan dapat melakukan banyak hal secara bersama-sama. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 3. Hidup rukun merupakan impian dari setiap warga negara. Nah, rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman bagi kita semuanya. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil dari pengamatan mereka. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Nah, untuk melengkapi dari informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang mereka peroleh. Jadi pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Nah, bulu yang tajam tersebut terdapat pada batangnya. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan kita menjadi gatal ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, itu pengertian dari adaptasi. Selanjutnya di sana ada hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Nah, tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daunnya. Batang pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanahnya. Daun yang muda umumnya melingkar atau menggulung, seperti contohnya tanaman pakis. Lalu sekarang hydrophyte ya. Hydrophyte, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daunnya. Daunnya muncul ke permukaan air ya. Contohnya kangkung ya. Sekarang Xerophyte ya. Xerophyte ya, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, ataupun bahkan tidak mempunyai daun. Lalu batangnya itu tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Lalu akarnya sangat panjang. Contohnya ada itu lidah buaya. Yaitu ini hygrofit, hydrophyte, dan xerophyte ya. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah kunci jawaban halaman 21 di buku cetak kalian. Kangkung mempunyai rongga udara pada batangnya. Lalu kangkung juga daunnya berada di atas permukaan air. Ini adalah contoh tumbuhan menyesuaikan diri ya. Yang selanjutnya itu tanaman enceng gondok. Batangnya itu menggembung berisi rongga udara. Bambu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang banyak airnya. Pakis beradaptasi dengan cara lingkungan yang lembab dengan cara menggulungkan daunnya. Ya, teratai memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Lalu terakhir yaitu lidah buaya, menyesuaikan diri dengan cara memiliki jaringan untuk menyimpan air. Nah, ini kunci jawaban halaman 21. Tadi cara menyesuaikan diri, sekarang adalah cara tumbuhan melindungi dirinya. Seperti bambu, terdapat bulu halus pada batangnya.
kalau kena tubuh kita bisa gatal ya. Mawar memiliki duri pada batangnya, kalau ditusuk sakit sekali. Lalu nangka memiliki getah yang lengket dan terdapat pada duri pada buahnya juga ya. Lalu putri malu, daunnya akan bergerak menutup ketika kita sentuh. Kelapa memiliki kulit atau batok yang sangat keras sekali, susah dibuka. Lalu gadung melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Nah, ini cara tumbuhan melindungi dirinya. Selanjutnya mari kita mempelajari sejarah dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa kita yang tidak boleh kita lupakan. Berikut adalah pejuang-pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Nah, sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep dari teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadaisi Maeda bersama dengan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Nah, ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Hatta. Lihat di sana ada foto Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang dikenal dengan Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia yang ke-77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama dengan Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama dengan Bung Karno. Muhammad Hatta ini adalah wakil dari presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah dikenal dengan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, selanjutnya di sana ada foto Ahmad Subarjo Joyo Adisubjo. Ya. Lahir di Kerawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan yang terakhir ya. Ahmad Subarjo ini merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadaisi Maeda bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta ya. Selanjutnya Laksamana Tadaisi Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Nah, ini orang Jepang ya. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan atau memberikan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting itu ya. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa kita yang berjasa dan sangat besar ya. Walaupun beliau adalah orang Jepang, beliau ini rela membantu negara kita Indonesia karena beliau ini simpati terhadap rakyat kita. Selanjutnya yaitu Sukarni, lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nah, nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwidjo. Nah, Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah kita. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya di sana ada seorang perempuan yaitu bernama Fatmawati yang bernama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Nah, beliau ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta ya. Teks proklamasi kemerdekaan ini diketik oleh Sayuti Melik. Nah, fotonya di paling bawah ya. Sayuti Melik ini adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan negara kita. Nah, Sayuti Melik ini mengetik ya naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan dari tangan Bung Karno ya. Jadi yang menulis pertama itu Bung Karno, kemudian yang mengetik Sayuti Melik ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak.
kalian sudah belajar dengan baik dan semangat pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Bapak ya. Terima kasih semuanya. Thank you.